Salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat Sabat. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto, dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah Sabat kita. Kita tiba di pelajaran yang ke-10 dengan judul Pendidikan dan Sains, yang ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, sementara kami mau belajar akan sekolah Sabat, berkati kami, berikanlah kami hikmat akal budi dari surga, pengertian, dan akhirnya ya Tuhan, segala pelajaran ini bermanfaat bagi hidup kami, bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pemazmur menjelaskan keberadaan alam semesta. Bumi dan langit membuktikan hanya Tuhan Sang Pencipta. Ini yang menjadi dasar dan pusat daripada pendidikan Kristen. Pendidikan yang melibatkan sains dan seni juga harus berdasar dan berpusat kepada Tuhan Sang Pencipta. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Allah sendiri, dijelaskan di sana bahwa di setiap ciptaan Tuhan ada bukti bahwa Allah ada. Dia adalah Allah yang hidup, yang maha pengasih dan penyayang. Contohnya, kita dapat melihat dalam proses kehamilan manusia. Cinta kasih Tuhan dapat dilihat di tempat janin berkembang. Kalau kita perhatikan, tepat di bawah jantung seorang ibu, saat janin membesar, begitu pula perut sang ibu. Dengan kata lain, sang ibu yang hamil ini selalu dibuat sadar akan anaknya. Sama seperti Bapa Surgawi yang selalu memperhatikan akan anak-anaknya. Lalu bukti yang lain, ketika kita melihat benda-benda di angkasa, kita melihat matahari, bulan, dan planet-planet lainnya yang tetap berada pada peredarannya. Semuanya ditata dengan rapi dan teratur dan tetap pada fungsinya. Di dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan 6 dan Nehemia 9 ayat 6 dijelaskan di sana, demikian juga segala makhluk di laut. Semua menunjukkan bahwa Tuhan ada dan bahwa Dia sudah mengatur semuanya dengan sangat-sangat baik. Terus sekalian, walaupun dunia telah dicemari oleh dosa selama ribuan tahun, tapi bukti akan kuasa dan kasih sayang Sang Pencipta tidak dapat disangkal. Dalam Roma 1 ayat 18 sampai dengan 21, Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka yang menolak Allah tidak dapat berdalih pada hari penghakiman, sebab telah cukup banyak hal tentang Tuhan yang dapat dipelajari dari apa yang telah dibuatnya melalui ciptaannya, baik di alam bahkan melalui ilustrasi janin tadi. Dengan kata lain, tidak ada alasan untuk tidak tahu. Sementara pendidikan duniawi senantiasa bekerja dengan asumsi tidak ada Tuhan, pendidikan Kristen berangkat dari anggapan bahwa Tuhanlah Sang Pencipta, Tuhan ada, dan segala sesuatu ini diatur oleh Tuhan. Pendidikan Kristen tidak boleh jatuh ke dalam perangkat asumsi pendidikan duniawi, apalagi menggunakan prinsip-prinsip yang berdasarkan asumsi bahwa tidak ada Tuhan. Ya, asumsi manusia pasti berakhir dengan kesalahan. Setiap ideologi dan praduga yang menyangkal atau mengecewakan Tuhan hanya berujung dalam kesesatan. Di pelajaran hari Senin dengan judul Keindahan Kekudusan, ayat yang kita mau baca adalah Mazmur 96 ayat 9. Firman Tuhan berkata, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bagaimana kita memahami konsep keindahan, kekudusan, dan apa artinya bagi orang Kristen? Mazmur 96 ayat 9. Bahwa Tuhan menciptakan mata, ya, dengan mata itu kita dapat melihat keindahan alam semesta ini. Walaupun kita harus berhati-hati agar apa? Agar sesuatu yang indah yang Tuhan ciptakan di dunia ini, di alam semesta ini, kita tidak boleh menyembahnya. Kemudian dari keindahan ciptaannya ini kita dapat belajar tentang Tuhan dan tentu saja tentang kecintaan Tuhan terhadap keindahan.
Jika dunia kita yang berdosa ini masih sangat indah, ya, bayangkan betapa indahnya dunia sebelum kejatuhan, bahkan dunia yang akan datang nanti. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang kudus itu adalah pencipta segala keindahan. Mempelajari seni dan sains seharusnya mendekatkan kita pada karakter dan hati Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah bagian dari karya seni dan fenomena ilmiah Allah sendiri. Kita juga dapat belajar lebih banyak tentang identitas kita sendiri dari dalam Kristus. Nah, apakah semua yang indah itu baik atau suci? Kejadian 3 ayat 6, Amsal 6 ayat 25, demikian juga Amsal 31 ayat 30, bahwa setan telah menyimpangkan dan mengeksploitasi keindahan. Sesuatu yang indah tadi telah dirubah atau disalah mengerti atau disalahgunakan oleh setan. Di Taman Eden ada pohon pengetahuan yang baik, yang jahat. Pohon yang indah itu digunakan setan untuk menjatuhkan Hawa. Bahkan kalau kita melihat seorang wanita yang cantik dapat disimpangkan untuk memperdayai seseorang dengan tujuan yang jahat. Keindahan dan konsep kecantikan dapat digunakan untuk melawan kita. Karena itu hal-hal yang indah dan tentu saja baik yang Tuhan ciptakan di dunia ini belum tentu kudus. Karena apa? Karena semua kembali kepada bagaimana kita meresapi, menggunakan yang indah itu. Disinilah peran pendidikan Kristen melalui tuntunan kitab suci, membantu kita mengenal dan memahami dengan baik. Dalam tulisannya Ellen G. White, Kebahagiaan Sejati halaman 96 mengatakan, Allah mau supaya anak-anaknya menghargai pekerjaannya serta menyukai keindahan yang tenang dan sederhana yang telah dijadikannya menghiasi bumi kita ini. Dia penggemar keindahan dan di atas segala keindahan secara luar itu, dia penggemar keindahan tabiat. Jadi saudara sekalian, sekalipun kita dikaruniai hal-hal yang indah di dunia ini, paras yang cantik, paras yang ganteng, intelektual yang bagus, bahkan hal-hal yang lainnya yang indah menurut pemandangan manusia, kita harus tahu atau kita harus pahami bahwa Allah lebih suka dengan tabiat kita yang indah. Di pelajaran hari Selasa, ahli dalam kesalahan. Siapa yang dimaksud dengan ahli dalam kesalahan ini? Kita tahu bahwa dunia kita telah menelurkan begitu banyak seni dan filsafat yang tidak menghormati Tuhan. Dan orang-orang Kristen harus berhati-hati dalam hal ini, ya, dalam membelanjakan uang mereka, di mana mereka bekerja, dan media apa yang dikonsumsi. Kita harus hati-hati di sana. Apakah nasihat dan petunjuk yang Rasul Paulus berikan dalam 1 Timotius pasal yang ke-6? Ya, di pelajaran ini, yang pertama, hindari atau jauhilah ajaran yang tidak sehat, yang tidak sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus dan tidak sesuai dengan ibadah kita. Jauhi itu, hindari itu. Ya, hindari orang-orang yang sengaja mencari salah atau bersilat kata untuk menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, atau percekcokan di dalam soal-soal yang tidak penting. Hindari saudara sekalian. Kejarlah yang baik. Apa itu yang baik? Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kesabaran, dan kelembutan. Sekalian, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai dengan 16. Demikian juga peringatkanlah orang kaya agar jangan tinggi hati dan berharap kepada kekayaan dunia. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan kepada kita agar berbuat baik dan menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Inilah yang Tuhan inginkan. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan 19. Paulus juga mengingatkan akan Timotius supaya ia menghindari omongan yang kosong, yang tidak suci, atau pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut dengan pengetahuan yang menyimpang dari iman kita. Hati-hati saudara. Mereka ini adalah orang-orang yang ahli dalam membuat berbagai kesalahan. Contoh, selama hampir 2000 tahun orang-orang pintar, orang-orang pandai di dunia ini, para ahli percaya
bahwa planet bumi ini diam, tidak bergerak di pusat alam semesta, sementara semua bintang dan planet lain mengitarinya dalam orbit. Dan mereka menggunakan ilmu matematika dan sains tingkat tinggi untuk menopang kepercayaan mereka, meskipun ternyata hampir semuanya salah. Atau juga pada zaman di mana ilmu biologi sangat diunggulkan didasarkan pada asumsi bahwa kehidupan dimulai miliaran tahun yang lalu secara kebetulan tanpa Tuhan dan tanpa suatu tujuan dalam penciptaannya. Sementara sejumlah literatur ilmiah muncul dan mendukung akan ajaran ini. Bagaimana pendidikan Kristen menyikapinya? Pendidikan Kristen bertujuan mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran berdasarkan iman pada Alkitab. Kemudian pendidikan Kristen juga membentengi dan menghindari umat Tuhan dari ilmu pengetahuan yang menyimpang dari iman, serta menuntun kembali yang tersesat kepada kebenaran. Di hari Rabu, kebodohan dan hikmat. Sekalian, di dalam Amsal pasal 1, kita akan menemukan banyak hal yang menarik. Nah, apakah yang dikatakan di dalam Amsal pasal 1 mengenai apa yang seharusnya diajarkan oleh pendidikan Kristen sejati? Apa kira-kira? Alkitab menunjukkan perbandingan yang konsisten antara kebodohan dan hikmat. Kitab Amsal mengingatkan kita akan bahaya perilaku yang bodoh dan berteman dengan orang bodoh. Perbedaannya jelas. Allah menginginkan umatnya mencari hikmat, menghargai dan berlimpah di dalam hikmat, bukan mengejar hal-hal yang bodoh. Para pelajar seni dan sains memanfaatkan kepandaian mereka untuk mengejar ilmu dan meraih keunggulan dalam studi. Kita bisa meraih kecemerlangan di dunia ini dengan berbagai media yang ada. Tetapi seringkali kita mengabaikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sekalian, apalah arti pengetahuan kita ini jika tidak ada pengertian antara perbedaan yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang jahat, antara kebenaran dan kesalahan. Jadi semakin kita menjadi ahli-ahli, orang-orang yang berpengetahuan tinggi, harusnya kita semakin menjadi pribadi yang mengerti, oh ini benar, oh ini salah, oh ini baik, oh ini jahat. Itu fungsi daripada pendidikan sejati. Kenapa? Karena di dunia ini ada orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang hebat, seniman yang hebat, memiliki bakat yang luar biasa. Tetapi tidak selalu disertai dengan kehidupan moral atau kehidupan rohani yang baik, yang lurus. Ada juga yang mempunyai pendidikan yang sangat tinggi, ya, ilmuwan, berbakat. Namun pekerjaan dan hasil pekerjaan mereka tidak mendatangkan berkat. Misalnya, mereka membuat senjata biologis atau senjata kimia, pemusnah massal, tidak mendatangkan berkat. Saudara sekalian, kunci dalam pendidikan Kristen adalah takut akan Tuhan, adalah pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Jadi bukan karena pengetahuan kita, tetapi karena takut akan Tuhan. Itulah pendidikan Kristen. Ilmu pengetahuan tanpa disertai dengan pengetahuan akan Tuhan bukan hanya tidak berarti, malahan dapat menuntun kepada kesesatan. Karena itu Allah menginginkan agar umatnya mencari hikmat, menghargainya dan berlimpah di dalam hikmat. Amsal pasal 1. Di pelajaran hari Kamis, Tuhan menjawab Ayub. Saya berharap saudara membaca di dalam Ayub pasal 38 agar mengerti akan konteks ini. Allah memberikan jawaban kepada pertanyaan Ayub, mengapa dia menderita. Dan jawaban Tuhan dalam Ayub pasal 38 sangat jelas, bahwa Tuhanlah yang mengatur semua yang ada di alam ini. Alam tidak mempunyai kekuatan pada dirinya sendiri. Kekuatan itu diberikan dan diatur oleh Tuhan Sang Pencipta. Apakah yang ilmu pengetahuan palsu ajarkan yang tidak didukung oleh firman Allah, melainkan hanya didasarkan atas anggapan ateis, anggapan materialis, atau gagasan-gagasan yang lain? Pertama, mereka mengajarkan bahwa benda mempunyai kuasa yang sangat menentukan.
Bahwa ada sesuatu yang tertentu yang diberikan kepada benda, dan kemudian dengan sendirinya benda itu bereaksi melalui tenaga yang terkandung di dalamnya. Dan bahwa cara kerja alam ini dijalankan sesuai dengan hukum yang tetap, terhadap mana Allah sendiri tidak dapat campur tangan. Ini adalah yang diajarkan oleh ilmu pengetahuan palsu, di mana di dalam satu benda ada kuasa di sana. Yang kedua, kehidupan di bumi dengan segala keindahan dan kerumitannya, mulai dari kupu-kupu hingga manusia, diajarkan sebagai hasil dari reaksi kimia miliaran tahun lalu yang tercampur, ya, melahirkan satu makhluk hidup yang sederhana yang kemudian bermutasi secara acak dan melalui seleksi alam pada akhirnya berevolusi menjadi segala jenis makhluk hidup yang bergerak dan bernafas seperti pada hari ini kita melihatnya. Yang ketiga, gagasan tentang pencipta supranatural adalah tidak ilmiah karena tidak dapat diuji secara ilmiah. Ini adalah pandangan-pandangan tentang ajaran yang palsu. Kalau demikian, apa kata Alkitab untuk menjawab ilmu pengetahuan palsu tersebut? Pertama, alam adalah hamba Khaliknya. Sang pencipta memiliki kuasa penuh atas ciptaannya. Kalau ilmu pengetahuan palsu mengajarkan di dalam benda ada kuasa, tetapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhanlah sang pencipta, dan termasuk di dalam benda itu sendiri Tuhan yang menciptakannya, yang menguasainya. Allah menyaksikan ada satu pikiran, satu hadirat, satu kuasa yang aktif yang bekerja di dalam dan melalui hukum-hukumnya. Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang ini, maka aku pun bekerja juga. Yang kedua, Tuhan tidak hanya menciptakan segala sesuatu, tetapi Dia juga memelihara segalanya, dan hal ini begitu jelas diungkapkan dalam Ayub 38. Banyak teori-teori sains dapat diterima dengan baik. Namun ketika menyangkut asal-usul kehidupan di dunia ini, termasuk semua makhluknya, terlebih tentang manusia, maka teori-teori sains itu atau ilmu pengetahuan itu banyak juga yang bertentangan dengan Alkitab. Oleh sebab itu, pendidikan Kristen harus berpusat kepada Alkitab. Ada orang-orang yang hebat, tetapi pada akhirnya dia menentang Allah. Karena apa? Dia tidak mengikuti alur daripada pendidikan yang Alkitab rencanakan. Ada ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, tetapi seringkali ilmu pengetahuan itu didasarkan kepada asumsi, tidak didasarkan kepada Alkitab. Oleh sebab itu, biarlah pelajaran sekolah sahabat tentang sains, pengetahuan ini menjadi perhatian kita, sehingga Tuhanlah pusat dari segala ilmu pengetahuan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hikmat-Mu menjadi bagian kami. Berikan pengertian kepada kami, dan segala apa yang kami pelajari bermanfaat untuk kehidupan rohani kami, sehingga kami tidak disesatkan dengan ajaran-ajaran yang palsu, sehingga kami tetap memandang kepada Tuhan, Sang Pencipta, Penguasa yang memiliki akan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas segala kebersamaannya dengan saya di dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Tetap belajar selama sahabat Tuhan